Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injelina Adelia Gilianida dengan NIM 20222101192. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pemimpin inspiratif, yaitu Nelson Mandela. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu siapa Nelson Mandela. Nelson Mandela, beliau memiliki nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 di Vezo, yaitu desa kecil yang ada di Afrika Selatan. Beliau memiliki suku Xhosa, salah satu suku besar di Afrika Selatan. Nelson Mandela menempuh pendidikan hukum di University of Fort Hare dan University of Witwatersrand. Sejak muda, ia sudah menunjukkan sikap kritis terhadap ketidakadilan rasial yang terjadi di negaranya. Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam pertama yang ada di Afrika Selatan dan merupakan tokoh penting dalam mengakhiri apartheid. Setelah masa kepresidenannya, Nelson Mandela menjadi advokat untuk organisasi sosial dan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Nelson Mandela dalam melawan apartheid. Apa apartheid? Apartheid adalah sistem politik di Afrika Selatan yang memisahkan ras kulit putih dan kulit hitam, di mana kaum kulit hitam diperlakukan sebagai warga kelas 2. Pada tahun 1944, Mandela bergabung dengan African National Congress, yang bisa disingkat dengan ANC, organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Awalnya Nelson Mandela memilih jalur damai, namun setelah pembantaian Sharpeville tahun 1960, ia bersama rekan-rekannya membentuk sayap militer ANC bernama Umkhonto we Sizwe dan melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas milik pemerintah apartheid. Pada tahun 1962, Nelson Mandela ditangkap dan didakwa karena mengorganisasi aksi subvertif. Kemudian pada tahun 1964, beliau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Rivonia Trial. Beliau menghabiskan 27 tahun di penjara, sebagian besar di Pulau Robben, di bawah kondisi yang sangat keras. Namun, Nelson Mandela tetap menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan. Kemudian, pada tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara setelah tekanan internasional dan perubahan politik di Afrika Selatan. Beliau bernegosiasi dengan presiden saat itu, F.W. de Klerk, untuk menghapus sistem apartheid secara damai. Selanjutnya, pada tahun 1994, Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pertama dari kalangan kulit hitam, melalui pemilu demokratis pertama di Afrika Selatan. Masa pemerintahannya hanya fokus pada rekonsiliasi nasional, menghapus kebijakan rasis, dan membangun persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penghargaan yang didapat oleh Nelson Mandela. Yang pertama, Nelson Mandela menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1993 bersama F.W. de Klerk. Kemudian, yang kedua, ia dikenal sebagai simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi dunia. Dan yang terakhir, setelah pensiun dari politik pada tahun 1999, Nelson Mandela aktif dalam kegiatan sosial dan mendirikan Nelson Mandela Foundation. Kemudian, setelah melewati masa jabatannya, pada tanggal 5 Desember tahun 2013, Nelson Mandela meninggal dunia di usia 95 tahun. Ucapan bela sungkawa mengalir deras dari seluruh dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, yaitu Obama, mengatakan bahwa Nelson Mandela telah mencapai lebih dari yang dapat diharapkan siapapun. Sementara Perdana Menteri Inggris, yaitu David Cameron, berkata, "A great light had gone out of this world." Selanjutnya, saya akan membahas tentang leadership lesson yang saya dapat dari Nelson Mandela. Yang pertama, yaitu have a vision that is for the greater good. Artinya, seorang pemimpin sejati harus memiliki visi yang tidak egois, tapi memikirkan kebaikan banyak orang, bahkan generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, you need to fight for your vision. Artinya, visi besar biasanya tidak mudah dicapai, akan ada tantangan, penolakan, bahkan pengorbanan. Kemudian yang ketiga, leadership is not tied to a position. Artinya, kepemimpinan bukan soal jabatan atau gelar. Apa makna dari kutipan tersebut? Yaitu siapapun bisa menjadi pemimpin, asalkan mereka memiliki pengaruh positif dan mampu menggerakkan orang lain. Kepemimpinan adalah soal tindakan dan integritas, bukan soal status. Pelajaran kepemimpinan dari Nelson Mandela ini mengajarkan bahwa yang pertama, kita harus memiliki visi untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, berani memperjuangkan visi itu meskipun sulit. Dan yang terakhir, kepemimpinan sejati datang dari tindakan, bukan jabatan.
Selanjutnya, saya menemukan salah satu kutipan bagus yang memiliki makna yang cukup dalam dari Nelson Mandela. Isi kutipan tersebut adalah, "It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then, people will appreciate your leadership." Apa makna dari kutipan tersebut? Makna dari kutipan ini memiliki arti yang sangat dalam tentang gaya kepemimpinan yang bijaksana dan rendah hati. Seperti kata yang pertama, yaitu lead from behind and put others in front when you celebrate victory. Artinya, saat mencapai keberhasilan atau meraih kemenangan, seorang pemimpin sebaiknya memberikan penghargaan kepada tim atau orang-orang di sekitarnya. Biarkan mereka yang mendapatkan pujian seolah-olah merekalah yang paling berperan. Kemudian, di line kedua, yaitu take the front line when there is danger. Akan tetapi, saat menghadapi masalah atau bahaya, pemimpin yang sejati justru berada di garis terdepan untuk melindungi timnya. Pemimpin harus siap menanggung resiko dan memikul tanggung jawab yang paling berat. Inti pesan dari kutipan tersebut adalah rendah hati saat sukses, bertanggung jawab saat krisis. Kepemimpinan bukan soal memamerkan kuasa, tapi tentang melayani dan melindungi orang lain. Salah satu kutipan ini menggambarkan filosofi kepemimpinan yang melayani, atau servant leadership, yaitu pemimpin yang tidak egois, melainkan mementingkan kebaikan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja kesimpulan yang saya dapat selama belajar kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan itu bukan sekedar jabatan, akan tetapi kemampuan mempengaruhi, memberi teladan, dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama dengan visi yang jelas, tanggung jawab, kolaborasi, serta etika yang kuat. Kepemimpinan adalah proses belajar yang terus berlanjut sepanjang hidup. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang tokoh pemimpin Nelson Mandela. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zefrizal SEMM selaku dosen mata kuliah kepemimpinan yang telah saya tekuni selama 1 semester ini. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah diberikan dan sangat bermanfaat bagi saya. Cukup sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.